teman-teman sekalian, para dosen, para mangku kebijakan yang ada di UIN Raden Patah. Pada siang hari ini kita berkunjung ke lab UIN Raden Patah Palembang untuk melihat secara langsung nanti praktek pembuatan kompos ya dari serasah atau daun-daun sampah yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Kemudian yang kemungkinan nanti bisa kita gunakan untuk penghijauan atau grand kampus yang ada di UIN Raden Patah Palembang. Nah, sekarang kita akan bertemu langsung dengan Ketua Eco Green UIN Raden Patah Palembang, Bapak Dr. Ledis Heru. Oke, selamat siang Pak. Ya. Oke. Baik Pak, ini kita akan melihat secara langsung nanti bagaimana praktek ini. Eco Green sendiri ini apa nih Pak? Maksudnya kita untuk di kampus ini seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyadi. Jadi siang ini saya sama Mas Indra. Mas Indra ini beliau adalah koordinator cleaning di kampus A. UIN Raden Patah Palembang. Di kampus A ini kan banyak sekali serasah, banyak kali pohon-pohon yang sudah besar dan menghasilkan serasah. Sehingga kita harus melakukan upaya pemanfaatan serasah sehingga tidak membebani TPS maupun TPA. Selama ini kan ya ada sebagian yang dulu dibakar ya, dulu ya. Tapi belakangan ini mungkin sudah berjalan di belakangan beberapa tahun terakhir ini dibawa dengan mobil bersihan. Dibawa dari kita kumpulkan di TPS UIN kemudian dibawa ke TPA. Nah itu tidak tepat guna dan tidak memberikan manfaat lebih lanjut ya. Tentunya kita berupaya mencari upaya, mudah-mudahan berhasil gitu ya. Kemarin kita akan coba dengan bioaktivator Promi namanya. Oh ini bahannya Pak? Ini adalah Promi. Promi ini dihasilkan oleh Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Kemarin sempat mencoba membeli dan ingin kita coba. Intinya menurut informasi di sini di dalamnya kan ada 4 mikroba ya. Jadi kalau kita baca di sini ada namanya Aspergillus, ya, kemudian ada Trichoderma Harzianum DT38 dan Trichoderma pseudoconingi DT39, dan ada satu lagi yang membuat bagus ada fungi. Fungi itu jamur ya, pelapuk putih gitu ya, jamur. Jadi ada 4, Aspergillus, Trichoderma saya sebut DT38 dan Trichoderma 39, kemudian ada fungi atau jamur pelapuk. Nah, mudah-mudahan 4 ini nanti bersinergi dan kemudian bisa menjadikan serasah ini menjadi kompos. Kompos yang baik sekali untuk pertanian karena atau bercocok tanam ataupun untuk fungsi-fungsi yang lain lah. Kaitannya dengan kesuburan tanah dan kesuburan tanaman untuk produktivitas. Jadi kalau kita bicara Eco Green Campus UIN itu kan ada 6 prinsip. Salah satunya adalah prinsip pengelolaan waste ya, atau limbah. Ya. Ini termasuk limbah kalau nggak kita kelola karena tadi seperti dikaji di awal itu dibuang saja begitu, diangkut ke TPA begitu ya. Makanya kita coba ini mudah-mudahan bisa berhasil, dan menurut beberapa leaflet yang ada di sini ini prosesnya kan tidak lama, ya kan begitu ya, lebih kurang 1 bulan itu sudah bisa menjadi kompos begitu. Terus kemudian dia tidak memerlukan pengelolaan yang seperti pengaduan atau kembalian begitu, tidak ada. Jadi ini begitu kita masukkan ke nanti kantong-kantong ini atau disebut dengan decomposer gitu ya. Ini bahannya yang serasa tadi ya? Ini tadi sudah dikantongin oleh timnya Mas Indra ya kan. Serasa-rasa udah kita kumpulin dari hari Sabtu yang lalu, ya kan begitu. Ini kita coba saja. Moga-moga berhasil begitu. Cuman ini kan kering ya. Jadi nanti kering ini menurut informasinya harus kita rendam dulu. Ya. Nanti kita coba rendam 4 sampai 6 jam begitu, baru nanti
Nanti besok insya Allah kita mulai dan kita jelaskan dulu keadaannya. Terus kemudian nanti akan berangsur-angsur kita lihat dan kita amati perkembangannya. Dalam 1 bulan ya? Ya, lebih kurang 1 bulan, 4 sampai 6 minggu itu sebenarnya sudah bisa dia menjadi. Ya nanti kan cirinya dia udah rapuh, kemudian volumenya tinggal separuhnya, gitu kan? Itu adalah dia memang udah bekerja. Nah kalau kita lihat ini kan, ini lihat, ini ada PL ini kalau nggak salah adalah yang ini funginya, pelapuknya gitu. Kemudian ini kalau kita ini aspergillusnya gitu. Ini trichodermanya. Gitu. Ada kodenya sudah ya? Sudah dikode dari sana gitu. Oke, saya kira begitu. Jadi mohon support semua elemen ya, kalau punya elemen dari UIN Raden Fatah Palembang supaya kegiatan Green Campus ini bisa terlaksanakan dengan baik dan insya Allah kita bisa meningkatkan rating kita di dalam kampus hijau amin. atau UI Green Metric dan kemudian sampah-sampah ini nantinya jadi berkah, jadi manfaat ya kan? Dan saya pikir Mas Hendra akan sangat senang dan kalau ini bisa berhasil kita composting atau kita jadikan kompos. Ya, baik ya. Mudah-mudahan harapan kita semua ya. Ini kita juga harus mensupport dan ini juga mudah-mudahan ya ilmu yang memang sudah diraih Pak Dr. Ledis ini bisa disebarluaskan dan dikembangkan di UIN Raden Patah karena memang beliau bagian dari dosen saintek. Ya, kemudian kita nanti lihat praktek. Mungkin sementara kita akan perendaman dulu itu. Pak Dokter nanti, tapi mungkin besok Pak Mulyadi kita mulai. Tapi hari ini kita menjelaskan dulu bagaimana tata urutannya ke Pak Hendra. Nanti Pak Hendra timnya yang akan menindaklanjuti. Kira-kira begitu. Ya karena ini proses yang tidak instan ya, harus berangsur-angsur dan penelitian termasuk ini istilahnya kan uji coba dan kemungkinan nanti kalau berhasil bisa dibukukan ini. Ya itu tentu dan bisa banyak hal yang kita bisa lakukan, penelitian, kemudian riset, publikasi ilmiah itu tentu. Dan saya kira ini kalau kita cermati ini kan Pak Mulya, ini kita ini yang terlihat secara cepat di sini ini Filisium. Dan kemudian ini beda nih. Ini nangka Mas Hendra, ya kan? Kemudian ini Pterocarpus indicus. Tapi ini kan, sebenarnya kalau kita lihat begini ini kan sudah kering, ini masih ada yang hijau begitu ya. Ini kan beda. Tapi ini dengan ini kan kalau kita mau coba misalnya ini saja, kemudian ini saja, kemudian ini kita gabung itu tentu berbeda nanti. Tapi itu nanti saya kira sesudah kita bisa memahami ini kinerja promi atau kinerja bioaktivator yang lain nantinya akan kita coba pula kalau ada kesempatannya begitu ya, kinerjanya bagaimana baru kita bisa main-main begitu dan itu riset dan itu bisa tulisan ilmiah dan yang terpenting ini jangan jadi limbah tapi ini menjadi berkah, harapannya begitu. Amin. Ya baik, terima kasih Pak Dr. Ledis. Itu tadi kita sudah sudah banyak ya, sudah mendapatkan bagaimana prosesnya. Nanti kita akan lihat di part berikutnya bagaimana cara pengolahannya dan sampai di sebulan berikutnya kita akan lihat hasilnya. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan bisa berlanjut terus gitu ya. Tapi untuk itu kan butuh pemahaman, kitanya memahami bagaimana kinerja ini ataupun mungkin yang lain nanti gitu ya. Dan mana yang paling efektif sehingga itu yang akan kita lanjutkan untuk partai atau skala skill up yang lebih besar. Baik, terima kasih Pak Dr. Heru sebagai Ketua Eco Green UIN Raden Kampus Raden Patah Palembang dan timnya ini Mas Indra ya dan kawan-kawannya nanti. Oke, sekian dulu, nanti kita lanjut di part berikutnya. Sedikit lagi mungkin ini ada teknisnya ya, teknis bagaimana percampurannya ini bagaimana Pak Dokter ini volume ataupun alat-alatnya. Oke, ini bahannya sudah dikemukakan tadi bahwasanya ada serasa atau guguran daun dari pohon begitu. Kemudian menurut petunjuk yang ada di sini begitu ya, itu dosisnya atau dosis lah kita sebut gitu ya. 1 kilogram ini yang terdiri dari 3 bagian ini tadi itu untuk 2 ton. 2 ton serasa ini. Sampah itu ya. Bahan serasa ini. Jadi kalau 1 ton tentu separohnya begitu ya. Tapi ini ada 3 bagian kan. Jadi ini tetap ini setengah itu untuk 1 ton. Jadi ini kan mungkin baru 200 kilo lah kira-kira begitu. Atau 250 kilo lah gitu ya. Ya kan kira-kira begitu ya. Nah, ini
Ya belum lah kan, ada yang ringan ya. Katakanlah ini 200 kilo atau seperempat ton lah. Ya. Jadi kalau ini seperempat ton berarti kan Baru setengah dibagi 4. Ya. Setengah kilo dibagi 4 kan. baru dikit ya. Nah, setengah dibagi 4 gitu kan. Jadi sekitar 125 gram saja untuk ini. Kita pakai gini. Jadi ini 125 terdiri dari 3 bagian ini. Kemudian ini diajarkan dulu di ember nanti dengan cair. Nah, perbandingan cairannya itu ini ada yang 200 volume air yang diperlukan kurang lebih masukkan air ke dalam bak ember volume air 200 ml untuk setiap meter kubik. Jadi kan ini tadi kan cuma seperempatnya, berarti kita butuh air cuma 50 Liter. 50 Liter. dibagi ya 200 dibagi tidak ya seperempatnya 200 dibagi 4 berapa 50 kan. Jadi 50 liter, ya. untuk ini semua lebih kurang airnya 50 liter dan kemudian ininya adalah 125 gram. Berarti ini setengah sudah tuh dibagi 4 Bagi ambil 4. 1. Sorry. Iya. Ini kan 500 dibagi 4. Berarti Ya diambil 1. seperdelapan. Ya. Salah. Tadi berarti kan 500 dibagi 8. Sebentar. Ini 500 itu kan seton. Jadi dibagi 4. 500 dibagi 4 berapa sih? 250. Oh ya benar lah 125 gram. Betul Bang Ul? Ya, Jadi siap. 125 gram itu terdiri dari 3 ini. Jadi nanti dibagi 4, ini sebagian, satu bagian, itu untuk ini semua. Ya kan? Ya. Seperempat ton. Oke. Oke, baik. Kemudian dicampurkan di air. Airnya tadi kan 50 liter. Jadi ininya 125 campur di air 50 liter baru digunakan untuk membasahi itu. Jadi nanti lapis per lapis, Mas. Jadi gini. Jadi ini misalnya ini kan sudah terendam. Iya. Ya, katakanlah yang ini ya. Ini. Kemudian ambil satu bagian, masukkan. Ya kan? Terus kemudian basahi dengan adonan air tadi sama peromi tadi. Basahi. Kalau bisa yang spray mungkin ya. Kayak kira-kira begitulah. Timpo lagi, kasih lagi, timpo lagi, kasih lagi, seperti itu. Sebanyak timpanya mah. Gini ya supaya dia bisa tercampur sempurna. Jadi Ya, ambil mungkin ya 10 cm gitu ya. Supaya kan kita siram mikroba bioaktivatornya ini betul-betul merata dengan airnya tadi gitu ya. Dengan airnya tadi gitu. Kemudian lapis lagi, basahi lagi, lapis. Tapi ingat 50 liter itu untuk ini semua. ini semua Pak. Iya. Untuk 250 Entah itu berapa kantong Yang- dia. Gitu. Kalau cara biasa mungkin pakai Timbangan ya? Di kami Boleh. habis direndam kan langsung di sini Baru ditampar, masukkan pelan-pelan, kasih bioaktivatornya begitu. Iya benar. Bioaktivatornya ya kalau sempat insya Allah saya sini lagi besok. Ya. Mungkin begitu. Ya, Mohon. oke. Terima kasih. Kita akan lihat nanti di tahap berikutnya. Oke, terima kasih Pak Dokter. Oke.